Beberapa emiten gagal meraih dana segar dari hasil penerbitan waran. Investor ternyata masih belum tertarik untuk melakukan konversi waran menjadi saham. Hal ini tercermin dari nilai konversi yang masih minim dari waran yang diterbitkan sejumlah emiten. Faktor apa sajakah penyebab sepinya konversi waran tersebut? Kita simak wawancara bersama analis First Asia Capital David Setianto yang akan dipandu langsung oleh Pangeran Punce dari Bursa Efek Indonesia. Silakan Punce. Terima kasih Fani, langsung saja kita berbincang dengan David Setianto. Oke Mas David, ini faktor apa saja yang kita lihat belakangan ini sepinya transaksi untuk konversi waran sendiri? Oke, yang pertama adalah masih lebih tingginya harga, masih lebih rendahnya harga saham dibandingkan harga konversi dari waran tersebut. Jadi harga eksersis waran itu di atas harga sahamnya sendiri. Contoh seperti emiten seperti Stape atau CEM itu harga sahamnya sendiri sekitar 50-an, harga eksersis ini Rp100. Jadi investor tentu akan langsung mengalami capital loss begitu di eksersis saham tersebut. Terus kemudian yang kedua, saham-saham yang memiliki waran itu cenderung memiliki fundamental yang biasa-biasa saja. Jarang ada yang kinerja cemerlang. Jadi investor agak enggan untuk menambah jumlah sahamnya di sana. Terus kemudian yang ketiga adalah keengganan investor untuk menambah jumlah uangnya untuk diinvestasikan di saham tersebut. Karena kalau eksersis waran kan dia harus menambah pembayaran melalui eksersis waran tersebut, itu mereka enggan. Kemudian yang keempat ada banyaknya investor yang pasif yang mungkin tidak tahu keberadaan mereka punya hak untuk waran tersebut. Karena kenapa? Karena waran tersebut didapatkan hasil dari aksi korporasi melalui IPO, melalui dari right issue yang mereka mungkin lupa waktu mereka beli IPO mereka punya warannya gitu. Oke, kalau hitung-hitungan waran sendiri kan berbeda, misalnya kita jual beli transaksi saham gitu. Kalau waran sendiri bisa lebih tinggi dan juga justru lebih rendah dari harga sahamnya itu sendiri gitu ya? Ya betul, karena harga teoritis dari suatu waran adalah harga sahamnya tersebut dikurangi harga exercise-nya baru merupakan harga pasar dari waran tersebut. Nah dalam hal ini jika ada satu saham dengan harga Rp150, harga exercise 100, maka teoritisnya kan 50. Kemudian jika dia naik Rp20 saja, itu untuk waran tersebut naik harganya dari 50 menjadi Rp70. Jadi volatilitasnya sangat tinggi sekali. Begitu juga waktu mereka turun, itu bisa turunnya cukup dalam sekali. Karena kenapa? Karena mengikuti dari harga sahamnya secara teoritis seperti itu. Akan tetapi faktanya di lapangan saham bergerak sendiri, waran bergerak sendiri, dan investor bisa memanfaatkan selisih antara harga beli di pasar, exercise, dan juga harga dari saham tersebut. Oke, berarti kalau kita katakan untuk waran-waran yang masih berlaku pada saat ini memang karena pergerakan dari saham emiten ini sendiri juga tidak baik gitu, sehingga transaksi waran pun juga sepi gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya masalah dari pergerakan saham sendiri ya, saat ini cenderung investor kita mendingan kita beli sahamnya saja, kemudian kita dapatkan capital gain, daripada kita harus ribet-ribet beli waran, kemudian di exercise baru jual ke pasar gitu. Karena bagi mereka cenderung cukup banyak yang asing dengan waran. Pengalamanku di lapangan menyebutkan, ibu beli warannya aja, bilang, oh waran itu apa? Saya bingung dengan waran gitu. Nah, jadi mereka cenderung membeli sahamnya aja. Selain itu juga, kenapa jumlah eksersis jadi rendah? Karena cenderung perusahaan-perusahaan ini tuh bukan merupakan perusahaan-perusahaan blue chip, bukan perusahaan-perusahaan besar. Jadi investor juga agak enggan gitu untuk bisa nambah investasinya di saham tersebut gitu. Oke, seberapa ampuh sebenarnya waran ini sebagai pemanis gitu untuk pada saat sebuah emiten IPO? Ya, menurutku sangat-sangat ampuh sekali ya, karena saat ini trennya dalam beberapa tahun belakangan ini, setiap emiten yang IPO itu pasti menyatakan waran. Jika dia bukan BUMN atau bukan yang calon-calon blue chip, dia pasti menyatakan waran, dan itu sangat efektif sekali. Karena kenapa? Karena sejauh ini setiap kali IPO atau aksi korporasi yang disertakan waran itu kebanyakan selalu habis gitu, selalu oversubscribe gitu untuk permintaannya sendiri gitu. Oke, permintaan tinggi walaupun kalau kita lihat transaksi belakangan ini tidak setinggi permintaan gitu ya. Ya, jadi ini kan hanya waran ini kan fungsinya awalnya kan hanya pemanis untuk aksi korporasi. Jadi setelah aksi korporasi itu selesai dilaksanakan, tentu volatilitas dari waran sendiri sangat volatil, kemudian juga transaksinya juga cukup jarang di bursa, karena kita bisa lihat hingga bulan Juni kemarin itu total transaksi saham itu 712 triliun, sedangkan total transaksi pedagang waran itu hanya 500 miliaran. Jadi sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan total transaksi di bursa. Selain itu juga jumlah emiten yang punya waran itu hanya 33 emiten. Jadi sangat-sangat terbatas sekali pilihan untuk di waran tersebut gitu. Oke, bisa diberi salah satu contoh tidak untuk waran yang bisa dikatakan cukup sukses gitu yang dikeluarkan oleh sebuah emiten dan juga membuat kapitalisasinya dan juga
untungnya gitu lebih besar? Ya, sebagai contoh mungkin dari bank finansial ya, karena kenapa? Karena di sini dia tren nilai perdagangan waran itu cukup besar sekitar 33 miliar. Kemudian juga ada juga Harga Sekuindo yang nilai perdagangannya juga cukup besar sekitar 25 miliar gitu. Jadi bisa dilihat kalau beberapa saham-saham seperti dari Fani Finansial yang mungkin cukup banyak aksi korporasinya itu waran cukup diminati karena kenapa? Karena harga sahamnya pasti akan volatile dan investor mungkin bisa memanfaatkan volatilitas dari saham tersebut dengan memanfaatkan dari volatilitas warannya sendiri gitu. Oke, kalau tren dari pergerakan waran di pasar sekunder belakang ini seperti apa? Ya, di pasar sekunder juga cukup banyak sebenarnya yang di pasar sekunder karena hampir jarang mereka yang strike di pasar langsung ya, karena kebanyakan tuh jual beli waran melalui pasar negosiasi. Jadi memang cukup lebih ramai di pasar sekunder gitu. Oke, baik. Terima kasih David sudah bergabung di Lantai Bursa Siang. Selamat siang. Siap. Demikian Fani, kembali ke Anda.